Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di program Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Alhamdulillah. Sejuk-sejuk, lihat warnanya semuanya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya doain ini jilbabnya pada lunas semua. Iya, kelihatan wajah-wajah cicilan ini. Baik Ustadz, langsung saja kita ke sesi pertanyaan Ustadz ya. Ya silakan Ustadz. Tarik Mang. Baik, saya Zaki Hakim. Tunggu. Sini dulu. Apa? Ini pasien pertama, situ dulu. Cium tangan dulu. Oh, pasiennya gimana? Ini pasien situ dulu. Pasien di situ. Saya mau nyapa ibu-ibu. Ntar dulu. Alhamdulillah ini pasien kita. Di sini. Iya, di situ. Baru berangkat dari Grogol, Ibu. Jadi sakitnya sakit jiwa ya? Iya. Sakit hati. Ibu kangen saya nggak? Ustadz kangen saya nggak Ustadz? Jelas dong. Ya Ustadz Zaki terima kasih ya. Silakan duduk sini. Enggak Ustadz di sini. Oh iya salah. Gimana sih? Oh iya. Barusan tuh udah pergi Ustadz. Udah jalan mau masuk tol. Keingetan belum cium tangan istri. Saya balik lagi. Bunda, saya pergi cium tangan, minta restu baru pergi lagi. Orang kebanjiran aja. Udah gitu kebanjiran lagi. Harus cium tangan istri, kau pamit itu karena seorang laki-laki lancar pekerjaannya, sukses itu pasti ada istri yang mendoakan di belakang kita. Gitu Ustaz. Saya sapa ibu-ibu dulu ya. Boleh. Iya. Ibu, Assalamualaikum. Saya sapa dulu nih yang sudah datang jauh-jauh. Yang pertama dari Majelis Talim Dharma Wanita Distrik Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Jamaah Islamiyah Kedoya Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim Muslimat Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim Khairunisa Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Majelis Talim Yasinia Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak juga ucapkan salam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, alhamdulillah ini tadi udah dibuka tuh. Udah membahas tentang temanya. Udah mau selesai. Ini udah mau Ustaz, udah mau tutup ya Ustaz ya? Mau tutup. Tapi belum pantun kan? Mau pantunnya nggak Bu? Cakep. Belum. Jangan cakep. Kayaknya cakepnya masih kesel kayaknya. Cakep. Gitu. Pergi ke puncak melihat pegunungan. Udaranya dingin, pakailah jaketmu. Pahamilah kekurangan pasangan. Agar harmonis rumah tanggamu. Alhamdulillah. Dari tadi. Ustaz, Hei, kenapa Ustaz? dari tadi itu Ibu cakep. Ibu-ibu bapak-bapak nggak ngeliat dari tadi tuh Ustazah itu nangis dia. Harmonis gimana? Gitu maksudnya. Orang pasangan aja belum ada. Iya. Kasihan juga sebenarnya. Mulai lagi. Iya. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat, Bro. Saya emblo, dia embro. Tapi Ustaz betul ya, harus menerima kekurangan pasangan ya. Ketika kita menikahi pasangan kita karena kecantikannya, lama-lama juga peot. Iya kan Ustaz ya? Tapi kalau mencintai karena hatinya, karena keimanannya, makin lama tuh makin cinta. Iya. Kalau mencintai kelebihan mah gampang ya Ustaz ya. Tentang kekayaannya, tentang kegagahannya. Tapi harus mencintai juga kekurangannya. Cerewetnya, pelitnya, joroknya. Awal-awal, iya. Itu.
Kalau pasangan tuh urusan odol ditutup atau enggak aja jadi heboh. Iya. Yang satu suka lupa nutup odol, berantem mulu. Soal keran, soal anduk habis mandi disimpan di kamar tidur, berantem terus masalah kecil seperti itu ya. Tapi kalau itu sudah lama-lama diterima ya udah, sudah biasa. Ya sebenarnya nggak lama-lama diterima, sebenarnya masalah itu ditertibkan. Jadi yang kalau handuk digini ya kasih tahu Dek atau Mah, jangan di sinilah gitu. Nah, nanti Hari lama-lama pertama, kan sering. hari kedua, Hari kedua, Mah jangan di sini, tetap aja. hari ke-10. Mah jangan di sini. Yakin tuh seperti Insya Allah. Insya Allah ini ya. Tapi emang harus seperti itu karena ada orang yang baru hari ketiga aja, coba ya gitu. Udah ngegas. Udah ngegas. Kalau pengalaman Ustadz gimana? Jangan ditanyain dong. Tuh, puas banget kayaknya nih. Aduh, tuh kan saya lupa menyampaikan apa saja. Tentang harmonis keluarga itu penting sekali karena Iya. memang kita bisa tentram apapun gimana keluarganya. Iya, Bicaralah sesuai dengan keadaan. Silakan Ustaz. Iya, siap. Ya beginilah keadaannya Ustaz. Makanya yang bilang tadi kan benar. Yang pertama, waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan, diarahkan, dibimbing sama baginda Rasulullah itu syarat pertama pas nyari pasangan itu lijamaliha. Cantiknya, gantengnya harus. Paling enggak diajak kondangan enggak malu-maluin gitu loh, Bu. Dilihatnya resep gitu kan, mantep. Yang kedua, jangan lupa lima liha, lihat hartanya. Boleh pengusaha atau memang dia pejabat yang hartanya banyak, silahkan boleh. Tapi ingat itu juga sesaat. Yang ketiga, linasabiha. Turunannya. Keluarganya. Kalau perlu yang rumahnya pas di turunan tuh. Bukan tanjakan ya. Ngegasnya susah. Maksudnya silsilah Ibu. Ada bibit, bebet, bobot. Tapi yang ketiga itu pun ada masanya, ada expired date-nya, ada habisnya. Harta ada habisnya. Tadi wajah ada peotnya. Kan lama-lama uban betabur, pandangan lamur, gigi gugur, makan cuma makan bubur. Itu tanda-tanda deket ke liang Kubur. Jadi semua ada habisnya, makanya kata Rasul yang keempat yang paling penting lijamaliha, agamanya. Agama itu kan bahasa Sangsakerta. Tidak gama rusak. Berarti orang yang beragama itu orang yang nggak mau ngerusak siapapun, nggak mau ngerusak lingkungan, nggak mau ngerusak keluarga, diri sendiri. Lidiniha. Ya. Bukan apa? Tadi jamaliha. Oh, lidiniha, agamanya. Iya. Makanya kata Rasul fasbar bizatiddin. Makanya yang penting itu lihat agamanya, itu yang paling penting. Karena agama itu nggak ada habisnya, Bu. Ya. Contoh misalnya, ibu tadi baru berumah tangga manggilnya ayang embeb misalnya. Tapi kan lama-lama pas bininya nelpon udah bukan ayang embeb tuh. Udah punya anak 3, ditelepon sama istrinya, namanya berubah, Mabes Polri. Jadi semuanya berubah kan? Nah, tidak ada yang berubah kecuali adalah Kapolda. Lidiniha, agama tadi. Makanya harus dilihat adalah unsur yang keempat, agama. Itu nggak ada habisnya. Iya, gitu. iya. Justru jadi makin lama makin indah kalau karena agama ya. Karena agama. Nanti punya anak, punya keturunan makin indah lagi. Iya, subhanallah. Karena pendidikan anak pun tergantung kondisi rumah tangga orang tuanya juga. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Ustaz mengenai keluarga harmonis ini? Ya, itu secara dasarnya emang seperti itu kita ngikutin. Nggak cuma dasar aja, harus diaktualisasikan. Jadi keluarga itu memang saling pengertian. Jadi kalau tadi Mas Irfan cerita bahwa nanti tidak hanya mau ngambil kelebihan tapi kekurangannya juga diambil. Saya prosesnya bukan hanya mau menerima aja, tetapi harus mau berubah. Memperbaiki. Jadi memperbaiki. Jadi agama itu memang untuk memperbaiki akhlak. Jadi jangan umpamanya habis anduan terus anduknya ditaruh lupa nggak pakai apa-apa kan gitu ya. Ya maksudnya kelihatan itu simple tapi itu harus kita ketahui sehingga kekurangan pasangan itu cepat atau lambat dia berubah gitu. Dikasih tahu Ngomelnya, aja. ngocehnya, cemburuannya. Ya, itu dikasih tahu apa yang ini. Kalau momen cemburu ditanyain kenapa kamu cemburu? Aku takut
Mas itu nikah lagi, kasih tahu nih buka HP saya, silakan. Nggak usah pakai PIN. Wih. Gitu. Jadi ini kok gimana? Padahal ada HP satu lagi. HP saya cuma dua. Jadi dibuka istri juga boleh, silahkan. Itu yang kecil-kecil beda Nggak lagi? ada. Oh, nggak ada. Nggak punya. Oh, itu saya berarti. Di pojok mobil. Pengalaman. Ada teman saya yang gitu. Iya, jadi itu dibuka tanpa PIN, silahkan. Kalau memang kita mau terbuka, silahkan dibuka, nggak apa-apa. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi di antara kita. Kemudian biarkan dia, kalau dia masih cemburu, kasih tahu bahwa kita itu semuanya milik Allah. Bukan karena milik Allah terus dibiarkan, enggak. Jadi ini pengertian. Jadi tetap kalau kita sebagai imam harus kasih ilmu yang paling baik untuk istri kita. Karena yang tanggung jawab nanti imamnya. Karena yang tanggung jawab nanti di akhirat itu imamnya. Betul, Kan gitu. Jadi tidak bisa kita bermain-main dengan akhirat, itu nggak bisa. Jadi harus betul-betul serius untuk mendidik istri dan anak-anak kita itu dekat pada Allah Ta'ala. Nggak bisa kita hanya cuma mendidik agama, setelah anak kita pandai, kita mah sombong malahan. Nah itu nggak boleh juga. Nah itu harus hati-hati, ibu, bapak, mau anaknya pengen jadi hafiz Quran. Setelah jadi hafiz Quran sombong kemana-mana cerita ini, ini. Lah kok mana jadi begitu? Nah ini berarti kita tidak bisa mendidik hati kita sendiri. Betul. Padahal kalau anak kita itu menjadi seorang hafiz Quran, ya itu sendiri sebenarnya bukan dari kita. Itu Allah mengizinkan. Jadi sebenarnya semuanya terjadi karena izin Allah. Bukan hebatnya kita, enggak. Kita manusia bisa, segumpal daging aja bisa jalan. Kita itu manusia itu hanya segumpal daging, ada tulang, ada nyawa, jalan dah. Ya? Dan itulah kita sebagai manusia. Masih banyak belepotan, salah dan dosa. Betul. Ya sebenarnya ya, dan kita juga banyak juga melihat kasus-kasus suami istri datang sini yang istrinya hobinya marah, tiba-tiba sakit, ternyata suaminya ilmunya yang menyerang segala macam gitu ya. Banyak itu. yang terjadi. Akhirnya setelah diperbaiki harmonis lagi semuanya. Iya, insya Allah. Yaudah,